15 Maret sampai 3 Desember. 3 Desember. Ya, 4 Desember baru buka lagi. Oh, ini 4 Desember baru buka ya. Seliburnya hampir sampai lebih 6 bulan, 8 bulan ya. Iya. Jadi tidur apanya makanya mobilnya jadi rusak ya. Iya, banyak trouble udah kena beberapa hari ini dipakai jalan terus langsung udah banyak yang lain. Pernah sebelumnya apa pertama kali? Udah pernah dulu 5 tahun yang lalu, tapi masih tanah-tanah. Masih tanah. Jadi jalan kaki kan? Itu patungnya masih setengah. Patungnya masih setengah. Yang patung yang Patung yang gede itu masih bikin bukan apa gedungnya itu ya? 2015 itu ya? Iya 2015. Ya, 2015 itu masih proses pembangunan gedungnya itu. Kan Pas. sekarang udah selesai. Tapi masih tanah-tanah semua dulu. Tapi sekarang selesai gedungnya itu di dalamnya itu maksudnya isinya baru 10% aja. Jadi di dalamnya itu ruangannya itu masih kosong banyak sekali gitu. Ruangan yang kosong, jadi kunjungannya ke lantai dasar itu sedikit sekali. Habis itu naik ke lantai 9 sama 23 itu aja. Cuma naik ke lantai 9 sama 23 itu ada biaya lagi Pak. 50.000 per orang pagi. Itu juga sekarang lagi dibatasin orangnya cuma 8 orang aja. Kayak gitu. Nanti bisa ditanya schedule-nya di dalam sana. Jadi ini kawasan pertengahannya Pak. Setelah selesai ya Pak di Batu Besar itu, Bapak menggunakan satu kedua lagi, diantar lagi itu dropnya sampai sini ya. Sampai sini seperti ini. Nanti saya nanti dari sana diantar ke sini lagi. Iya, sampai sini nanti jalan kaki keluarnya lewat sana ya. Ke Fakultasnya Lemas nanti sampai ke sini lewat sana. Oh jadi nanti pulang dari apa itu patung itu terus kami sampai ke sini diantar lagi ke sini. Ya. Nanti welcome drinknya juga di sana Pak. Kan itu ada voucher welcome drink, ada merchandise juga. Itu di sana semua di kawasan. Kalau merchandise itu di Kencana Promenade, kalau welcome drinknya di restoran juga lagi nanti. Ya, nanti di luar sana itu masih banyak spot-spot foto kayak gitu Pak. Spot-spot foto. Itu lubang 2 itu Pak, lantai 23. Samping pundaknya itu. Itu lantai 23-nya. Dia lantai kaca Pak. Kalau lantai 9-nya itu isinya galeri Pak, galeri tentang sejarahnya GWK kayak gitu, mulai pembuatannya dari tahun 93 itu, terus kenapa dibikin Gonda di sini, itu ada semua sejarah di sana. Kan selesai di galeri ya? Iya, 23 itu lantai kaca Pak di galeri. Jadi konstruksi itu kelihatan semua dari atas ini sekali. Ya, itu agak ngeri sih. Apa? Iya. Jantungan apa? Jantungan dapat. Jantungan apalagi orang epilepsi yang punya kayak gitu Pak ya. Itu bahaya juga, itu mati atas atasnya. Makanya baru naiknya kita kayak gitu. Ya itu ada banyak dia sakit punya kita juga. Dia darah tinggi kalau di atas umur 60 tahun juga nggak boleh naik kayak gitu. Kunjungannya. Jadi nanti kalau Bapak udah selesai kunjungan di sini, Bapak tinggal standby aja di tenda sini. Ya nanti kunjungan di satu. Oke, makasih banyak informasinya. Baik Mas. Ada penjelasan. Ada. Bebas motor, Pak. Bebas. Ini lantai dasar dari gedung
yang baru diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 4 kemarin. Tanggal 4 ya? Kemarin? Tanggal 4 kan? Iya, mulai tanggal 4 bulan 12 buka. Jadi mulai dibukanya. Ini Agung Raditya Maruti Kramas Narasimha, disebut juga Narasimha, adalah awatara Dewa Wisnu yang turun ke dunia berwujud manusia dengan kepala singa berkuku tajam. Ini dia, berkuku tajam seperti pedang dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Narasimha merupakan simbol dewa pelindung yang melindungi setiap pemuja Wisnu. Pada kitab Purana, Narasimha bertempur melawan raja raksasa yang bernama Hiranyakasipu yang dimenangkan oleh Narasimha dengan cara merobek perut Hiranyakasipu di atas pangkuan. Ini dia. Ini gambar Soeharto. Jadi GWK persentasen ini the second President of Republic Indonesia Soeharto in 1993. Ini patung yang ada gajah, namanya Sang Gajah Mina, anak menteng jalan Pulau Batata. Dari cerita Awatara Rama, di saat Rama ingin menyeberang ke Laut Alengka, Rama menggelar suatu upacara di tepi laut memohon bantuan kepada Baruna. Baruna dalam ajaran agama Hindu adalah manifestasi Brahman yang bergelar sebagai dewa air, penguasa laut dan samudra. Rama berdoa selama 3 hari dan tidak mendapat jawaban dari Baruna sampai kesabaran Rama habis. Kemudian Rama mengambil busur dan panahnya untuk mengeringkan lautan. Lalu Baruna datang menunggangi tunggangannya yang bernama Makara dengan wujud yang aneh, ikan besar berwajah gajah. Memohon maaf atas kesalahannya. Baruna memerintahkan para warana untuk membuat jembatan besar menuju Alengka tanpa mengurangi atau mengeringkan lautan. Keren ya. Setelah dikerjakan dengan giat, jembatan terselesaikan dalam waktu singkat, diberi nama Ramasetu. Hal tersebut di atas tercetus sebuah karya Sang Gajah Mina. Ini rupanya ceritanya. Ini ada manusia tapi badannya kuda. Manusia badan kuda. Namanya Kalki Awatara. Pada satu zaman di mana sifat kerakusan akan ego dianggap mutlak dalam menjalani suatu kehidupan untuk mencapai kepuasan, ketika ajaran agama yang dianggap mulia tidak berjalan dengan semestinya dan manusia mulai kehilangan arah dan tujuan hidup sesungguhnya, saat itulah akan muncul raksasa Kali yang akan menyesatkan manusia. Pada zaman itu disebut zaman Kali Yuga atau pada zaman sekarang. Percikan dari Tuhan yang Maha Kuasa karena sifat rohani yang merupakan awal dan akhir yang melingkupi segala ciptaannya akan turun menjelma ke dunia. Ia akan terlahir sebagai Kalki yang mendapat anugerah kekuatan darinya. Dengan kekuatannya ia menghancurkan manusia yang biadab dan bersifat tidak adil. Tegakkannya kebenaran di muka bumi dan pikiran bertahan sampai akhir zaman Kali Yuga akan tercerahkan.
Orang yang telah berubah pada zaman itu akan menjadi bibit unggul pada kelangsungan peradaban zaman dan akan melahirkan bangsa yang menganut ajaran agama Kerta, Satya Yuga, dan zaman kemurnian. Manusia badannya ular. Ini Megawati, gambar kalau ada lukisan gambar Megawati dengan statusnya the Vice President of Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri VK tahun 2001. Ini Sang Kala Agung. Jadi dikisahkan pada zaman Satya Yuga, para dewa dan asura raksasa berjuang mendapatkan tirta amerta, yaitu air suci. Air suci yang dapat membuat hidup menjadi abadi. Untuk mendapatkan tirta amerta tersebut adalah dengan mengaduk lautan dengan cara memutar gunung. Akhirnya tirta berhasil didapatkan, namun para raksasa kabur melawan tirta. Melihat tirta amerta berada di tangan para asura untuk merebutnya kembali, maka Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi Sang Kala Agung untuk bertempur melawan para asura. Para asura itu raksasa. Pertempuran yang terjadi sangat lama dan kedua pihak sama-sama sakti. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Sang Kala Agung atau Dewa Wisnu, lalu kembali ke Swarga Loka dengan menunggangi atau mengendarai burung Garuda. Nah, ini dia burung Garudanya. Ini the groundbreaking. Groundbreaking ceremony 29 Agustus 2013. Ini namanya Waraha Awatara. Ini ketiga dari Dewa Wisnu penjelmaannya. Ini juga penjelmaan Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Jadi kalau tadi ada yang badannya kuda, ini berwujud babi hutan. Pada zaman Satya Yuga, kebenaran ada raksasa bernama Hiranyaksa, adik dari raksasa Hiranyakasipu. Keduanya kaum Detya raksasa. Mereka hendak menenggelamkan planet ke dalam kosmik, suatu tempat antah berantah di ruang angkasa. Melihat dunia akan mengalami kiamat, Wisnu menjelma menjadi babi hutan yang memiliki 2 taring panjang dan mencuat dengan tujuan menopang bumi yang dijatuhkan oleh Hiranyaksa. Untuk menyelamatkan yang dilakukan Waraha tidak berlangsung lancar karena dihadang oleh Hiranyaksa. Terjadilah pertempuran sengit antara raksasa melawan Dewa Wisnu. Konon pertarungan ini terjadi ribuan tahun yang lalu dan memakan waktu ribuan tahun. Akhirnya yang menang adalah Dewa Wisnu. Ini adalah penjelmaan Dewa Wisnu yang ketiga. Ini cerita tentang Asti Sweta Sungadaling Bumi. Ceritanya tentang ketiga Dharma Wangsa akan dinobatkan menjadi raja. Ya, wajib dilaksanakan dengan mengaturkan persembahan seekor gajah putih atau sering disebut Asti Sweta sebagai dasar pengakuan raja. Rasa iri dan dengki di hati Duryuda selalu ingin agar Indra Prasta dapat dimusnahkan. Terlalu saktinya raksasa ini, tidak satupun raja prajurit menandingi
kediagaan dari raksasa ini, sehingga pada akhirnya Raja Dwarawati Sang Kresna berubah menjadi Wisnu Murti dengan senjata cakra Sudarsayanaya dapat menghancurkan raksasa Kalamaya. Dengan terbunuhnya raksasa, akhirnya upacara Aswamedha Yat dapat berjalan dengan baik. Cerita ini menjadi salah satu inspirasi dari adanya simbol gajah putih di desa Sesetan, serta adanya pemujaan Dewa Wisnu yang ada di Pura Pusa dengan Biseka Batara Aji Sakti. Keren ya, atapnya, atasnya itu banyak cerita. Ini cerita Waraha Awatara. Ini juga Waraha atau Varaha Awatara merupakan awatara Dewa Wisnu yang ketiga yang menjelma menjadi wujud babi tadi ya. Ini dia. Hampir sama dengan ini wujud yang ketiga. Ini Vishnu Crowing, installation ceremony yang ke 2018 20 Mei. Dasa Murti Awatara Dewa Wisnu. Karya ini dibuat dari sudut pandang Rwa Bineda. Kekerasan atau amarah cenderung dimaknai secara negatif sebagai sebuah kekuatan yang merusak, sedangkan kesepuhan Awatara Dewa Wisnu merupakan perwujudan amarah Dewa Wisnu sebagai kesewenang-wenangan yang mengancam keselamatan bumi dan isinya. Dewa Wisnu yang dipercaya sebagai dewa pelindung alam semesta berawatara menjelma menjadi berbagai wujud fisik guna menjaga alam semesta, mengembalikan lagi keseimbangan goyah akibat perbuatan yang jahat. Karya Dasa Murti Awatara di sini dibuat sebagai mengingat bahwa keseimbangan alam semesta adalah suatu yang mutlak dan wajib dijaga. Jadi kalau ada masalah, ya ada maknanya. Ada ikannya, ada ikan. Ini Matsya Awatara adalah awatara Dewa Wisnu berwujud ikan raksasa. Jadi Dewa Wisnu itu bisa macam-macam ya. Dengan tanduk besar, Matsya sendiri berarti ikan besar. Matsya muncul pada zaman kebenaran pada masa pemerintahan Raja Satyabrata, putra Batara, sang dewa matahari. Matsya turun ke dunia untuk memberitahu Maharaja Manu mengenai bencana air bah yang akan melanda bumi. Ia memerintahkan Maharaja Manu untuk segera membuat bahtera besar yang pada saat air bah melanda bumi. Bahtera tersebut ditambatkan di tanduk sang ikan dengan naga Basuki sebagai tali pengikatnya. Oh, jadi ada air bah juga nih. Nah, ini ada lebur Kangsa. Melepas seremoni GWK 8 Agustus. Jadi ini 8 Agustus 2018. Ini dikisahkan pada suatu hari Raja Kangsa berperang melawan Sri Krishna dari kerajaan Mathura. Hal ini sudah menggariskan bahwa Sri Krishna sebagai salah satu akan menjalankan tugasnya membasmi kejahatan Raja Kangsa. Menurut cerita, Raja Kangsa adalah penguasa lalim yang menyengsarakan rakyat hingga suatu hari suara besar yang menyebutkan bahwa Raja Kangsa akan mati di tangan putra sesepuhnya yang ke-8. Karena ketakutannya, Kangsa memenjarakan Dewaka dan membunuh anak-anak yang dilahirkannya. Namun pada tahun yang ke-8 secara ajaib kehamilan Dewaka berpindah kepada saudaranya Rohini.
putra Dewaki yang ke-8 ini dilahirkan dari rahim Rohini, diberi nama Krishna. Anak inilah yang menjadi awatara Dewa Wisnu, anak ke-8 yang akan membasmi kekejaman Kamsa. Ini Parasuma. Parasuma adalah awatara Dewa Wisnu pada zaman Treta Yuga. Pada zaman ini banyak kaum kesatria yang berperang satu sama lain sehingga menyebabkan kacauan dunia. Melihat keadaan ini, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara alam dunia, sebagai seorang Brahmana yang berwujud angker, yaitu Rama putra Jamadi, untuk menumpas para kesatria lalu. Ini Kalki. Berbagai tradisi memiliki berbagai pemikiran kapan, bagaimana, di mana. Kalki dikatakan sebagai awatara yang mengendarai kuda putih. Kuda putih. Kalki memiliki pedang berkilat. Ini pedangnya, pedang berkilat untuk memusnahkan kejahatan, menghancurkan iblis sekali. Kemudian menegakkan kembali dharma yang memulai zaman baru. Ini tahun 2018. Nah, ini lagi yang keren. Ini ada Matsya Avatara. Ini dia awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa, yang kayak ikan raksasa yang tadi ya. Menurut mitologi Hindu, Matsya muncul sama Satyaguna pada masa yang hampir tadi juga ini. Dalam tema Ogo-Ogo ini menceritakan seekor ikan besar sedang menarik bahtera perahu dengan masuki naga Basuki sebagai tali mengikat pada tanduk ikan yang hendak menyelamatkan umat dari makhluk hidup bahtera bencana air bah. Ikan ini perwujudan dari Dewa Wisnu yang pertama turun ke bumi. Ini juga 22 September. Ini kaki dari Avatara. Kalki Avatara. Dari inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalki itu adalah awatara ke-10. Asal mula nama tersebut Kalki itu bermakna kotor, busuk, jahat ya. Kalki berarti penghancur kejahatan, penghancur kekacauan. Ini dia Kalki. Ini adalah Waraha Avatara. Merupakan asura dari bangsa Aditya yang merupakan pemuja dewa Brahmana yang dianugerahi, tidak terkalahkan oleh dewa maupun binatang. Yang kekuatannya Hiranyaksa menjadi angkuh. Ini dia menjadi angkuh lagi ya. Menentang para dewa, bahkan kekuatan para dewa juga bersumber dari bumi. Kemudian Hiranyaksa memindahkan bumi dari porosnya sehingga tergelincir tenggelam di lautan kosmik. Ini tadi ceritanya. Para dewa kemudian memohon bantuan dari Dewa Wisnu yang muncul menjadi wujud babi hutan
oleh Sang Pencipta. Dewa Wisnu manifestasinya adalah Varaha Awatara yang masuk ke dalam laut untuk mengangkat ibu bumi dengan gadingnya ke tempat semula. Hirayaksa merasa tersinggung ke arah Parasa Awatara, kemudian dia menyadari bahwa babi tersebut tidak memandangnya sebagai musuh, dan dalam dirinya berkata bahwa dia adalah Naraya, dewaku. Kemudian cakra Dewa Wisnu berputar secara kilat menghancurkan senjata Hirayaksa, lalu menusuknya menggunakan taring. Inilah overall master plan dari Geleka Culture. Ini dia master plan-nya. Aduh, berdarah-darah. Aduh, berdarah-darah leher. Ini Kalki Awatara. Di Kalki diramalkan akan lahir pada akhir zaman masa Kali Yuga. Dengan kepercayaan Hindu soal siklus yang selalu berulang, maka Kali Yuga dianggap sebagai zaman ketidakbenaran yang akan kembali berganti menjadi Satya Yuga, disebut zaman keemasan. Tugas Kalki adalah untuk merestorasi zaman Kali menjadi zaman Satya. Kalki akan menunggangi kuda putih bernama Devata dengan senjata berwujud pedang, pemberian Dewa Siwa. Kalki akan melakukan hal-hal yang agak mirip dengan para Surama, sebuah pembantaian massal. Bedanya ia bantai sekarang bukan hanya raja-raja, tapi juga orang-orang batil dari semua golongan, bahkan Brahmana yang pun termasuk di antaranya. Keren. Ini adalah Varaha Awatara, raksasa yang bernama Hirayaksa, adik dari Hiranyakasipu. Mereka keduanya adalah kaum raksasa. Inilah Hiranyaksa yang menenggelamkan planet bumi tadi ke dalam lautan kosmos. Lalu Wisnu menjelma menjadi babi hutan yang memiliki 2 taring panjang. Ini taring panjang. Dengan tujuan menopang bumi yang dijatuhkannya untuk penyelamatan. Ini ada resto at Skywalk. Ini juga tentang Kalki Awatara. Yang kita baca tadi tentang kehancuran. Berbagai tradisi Hindu memiliki berbagai kepercayaan dan pemikiran mengenai kapan, bagaimana, di mana, dan mengapa Kalki muncul. Secara umum, Kalki dikatakan sebagai awatara yang mengendarai kuda putih. Berbagai sumber mengatakan bahwa Devata atau anugerah dewa dilukiskan sebagai kuda bersayap. Kalki memiliki pedang berkilat yang digunakan untuk memusnahkan kejahatan. Ini dia pedangnya. Narasiwa Awatara. Ini juga penjelmaan Dewa Wisnu yang berkepala singa. Dewa Wisnu menjelma sebagai narasi untuk membantu Prahlada untuk menumpas kekejaman raja raksasa.
Diceritakan ketaatannya melakukan tapa semedi dan kesaktian oleh Dewa Siwa. Kesaktiannya tidak bisa terbunuh oleh jenis apapun, senjata apapun. Tidak terbunuh oleh dewa-dewa, manusia ataupun binatang. Tidak terbunuh oleh siang malam. Ini tentang Parasurama. Parasurama adalah nama seorang tokoh Cirajin agama Hindu. Bermakna Rama yang bersenjata kapak. Nama lain adalah Bhargawa yang bermakna keturunan Bregu. Ia sendiri dikenal sebagai awatara Dewa Wisnu yang keenam yang hidup di zaman. Pada zaman ini banyak kaum kesatria yang berperang satu sama lain hingga menyebabkan kekacauan. Maka Wisnu yang sebagai pemelihara alam semesta, sebagai seorang Rawana, berwujud angker untuk menumpas kesatria tersebut. Waterfall air terjun, waterfall Parkway New Guru Castad. Ini gugur Sisupala. Ini cerita tentang para raja kerajaan menghadiri, termasuk Sisupala menghadiri upacara penerimaan hadiah. Mengetahui bahwa Sisupala menjadi dengki lalu menghina Krishna bertubi-tubi, maka Sisupala menantang untuk bertarung. Karena Sisupala menghina Krishna di hadapan banyak, maka Krishna memenuhi tantangan Sisupala. Dalam pertempuran tersebut Sisupala tidak berhasil melukai Krishna. Sebaliknya Krishna menebas leher Sisupala dengan cakra Sudarsana. Mereka bertarung. Ini Narasinga Awatara. Hiraksasipu adalah seorang bangsa Asura dan juga Raja Dravida. Karena Wisnu berwujud Narasinga, Dewa Brahma tidak berlabur pada Hiranyakshasipu berhasil dibunuh oleh Narasinga. Ia dibunuh oleh di atas pangkuannya dengan merobek-robek perutnya dengan menggunakan kuku yang tajam. Ini ceritanya. Semenjak ia membenci Dewa Wisnu, berkah dewa tidak berlaku untuknya. Ini tadi tempat foto ya. Inilah beautiful of night view Guru Castad. Ini Belaning Dharma. Belaning Dharma yang bercerita. Membela kembali Dharma yang ada di muka bumi. Patung selamat